anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu serta teman-teman semua yang saya banggakan. Telah sering kita mendengar seorang tokoh yang perkataan dan tingkah lakunya telah menjadi hadis untuk panduan hidup kita. Siapakah teladan kita itu, wahai kawanku? Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman alkohol menuju zaman teh botol, dari zaman minuman keras menuju zaman teh gelas, dari zaman unta menuju zaman Toyota. Hadirin rahimakumullah. Kata Rasulullah berasal dari kata Rasul dan Allah. Rasul artinya utusan dan Allah adalah Tuhan kita. Jadi yang dimaksud Rasulullah adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk membimbing manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin ikhwani fillah. Allah telah berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kita wajib meneladani sikap beliau. Hadirin rahimakumullah. Nabi sejak kecil hingga dewasa dan diangkat menjadi Rasul, beliau tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Beliau selalu bersikap sopan, ramah, lembut, bertutur kata yang baik, menjaga amanah, serta menepati janji. Bahkan karena kejujurannya, ia mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Keindahan kisah Rasulullah juga dapat kita lihat pada kisah berikut ini. Di sudut desa di mana Rasulullah tinggal, ada seorang kakek laki-laki tua yang buta. Setiap hari Rasulullah tidak pernah lupa untuk menyuapi lelaki tersebut. Hingga suatu saat setelah Nabi wafat, bertanyalah Abu Bakar kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa sunnah Rasul yang belum aku lakukan?" Fatimah pun menjawab, "Hanya satu ya Abu Bakar, yaitu menyuapi lelaki tua yang ada di sudut desa." Setelah itu Abu Bakar pun mendatangi laki-laki itu dan menyuapinya. Namun lelaki itu pun marah. Ia pun bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah engkau? Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku." Abu Bakar pun menjawab, "Aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah wafat." Lelaki itu pun kembali bertanya, "Kalau begitu siapakah orang itu yang selalu menyuapiku dengan sangat lembut?" Abu Bakar pun menjawab, "Ia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lelaki itu pun terkejut. Ia menyesal, ia menangis bahwa seorang yang selama ini ia cerik-cerikkan ternyata selalu berbuat baik kepadanya. Setelah itu, lelaki itu pun beriman kepada Allah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kisah tadi hanyalah satu dari ribuan kisah Rasulullah bahwa beliau memiliki perangai yang sangat lembut. Hadirin kaum muslimin ikhwani fillah. Generasi remaja Islam akan menjadi sempurna jika memahami sejarah Nabi, agar kita bisa membedakan yang mana yang patut dicontoh dan yang mana yang harus dihindari. Oleh karena itu, ada beberapa kisah Rasul yang wajib kita teladani. Yang pertama, kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW yang sangat sabar. Dari kecil, beliau telah menjadi yatim piatu. Namun Muhammad kecil tidak mengeluh. Oleh karena itu, dalam setiap cobaan yang ada di dalam hidup, jangan mudah mengeluh.
Yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu membantu orang lain tanpa meminta imbalan satupun. Beliau selalu berusaha untuk menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika remaja telah berani membela dalam kebenaran. Dalam usianya yang 14 tahun, Nabi telah berani ikut di dalam peperangan. Kita harus mencontoh Nabi agar dapat menjadi orang yang pemberani, tidak malu dan tidak takut jika yang dilakukan itu memang benar. Hadirin kaum muslimin ikhwani fillah, betapa bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita teladani beliau agar insya Allah kita mendapat syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Dua kucing sedang berkelut, berguling-guling di dalam taman. Teladanilah Nabi Muhammad, manusia terbaik sepanjang zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Keren Setia.